Bagaimana bisa mengungkap mafia migas dalam kasus korupsi Pertamina 193 triliun lebih ini yang berdampak salah satunya adalah dengan dugaan oplosan antara Pertalite menjadi Pertamax. Kami bahas bersama Mulyadi, anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Malam Pak Mulyadi, dan juga bergabung bersama kami dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Malam Pak Fahmi. Malam Audrey, Ya. malam Pak Mul. Saya mau ke Pak Mulyadi dulu. Pak Mulyadi, kalau tadi dalam rapat Pertamina Patraniaga membantah ya pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyebutkan ada temuan fakta terkait dengan campuran atau blending ya, oplosan dari Pertalite dan juga Pertamax. Jadi bagaimana Anda melihat kasus ini? Oh ya, tadi kita baru saja siang tadi sampai sore kita melakukan rapat dengan salah satunya dengan Pertamina Patraniaga. Tentu sekaligus kita mendalami isu-isu yang terkait dengan persoalan hukum yang ramai pada saat ini. Kami menanyakan secara langsung kepada PT Pertamina Patraniaga, yaitu terkait dengan masalah RON 90 dan 92 ini. Kan ini yang menjadi masalah sekarang. Seakan-akan RON 90 itu direkayasa, kemudian mereka dijual menjadi RON 92, yaitu Pertamax. RON 90 adalah Pertalite. Nah, dan yang pertanyaan mendasar yang kami lakukan adalah saya sebagai anggota DPR RI Komisi 12 mempertanyakan apakah Pertamina punya fasilitas blending untuk merubah dari RON 90 menjadi 92. Blending itu alias oplosan ya atau campuran gitu ya? Oplosan ya, itu oplosan. Tapi dinyatakan tidak ada. Yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga selama ini adalah mereka hanya melakukan penambahan zat adiktif dan penambahan zat pewarna dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Maka dari itu kami mencoba mempertanyakan terkait dengan uji kualitas. Nah, di sana disampaikan bahwa uji kualitas itu adalah menjadi tanggung jawab dari Lebigas. Jadi pada saat rapat tadi dinyatakan bahwa Pertamina menyatakan mereka tidak punya fasilitas apapun untuk merubah dari RON 90 dan 92. Tentu ini persoalan yang sangat teknis, kami anggota DPR juga tidak tahu persis apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Namun sebagai anggota DPR yang melakukan fungsi pengawasan, tentu hal ini yang paling pertama kami yakinkan bahwa Pertamina tidak melakukan pengoplosan. Karena berita ini sudah sangat ramai ya, sangat viral. Tapi apakah Pak Mulyadi, para anggota DPR juga kemudian tidak bertindak apa-apa dengan tadi pernyataan dari pihak Pertamina Patraniaga? Kita justru tentu mendalami persoalan yang ada. Tentu kita mencoba dulu mendalami apa persoalan-persoalannya. Pertama, kita menanyakan mekanisme pembelian. Kalau ini RON 90 itu ternyata ada dua. Satu dibeli dari produk, langsung dari kilang ya dalam negeri. Yang satu lagi dibeli dari luar negeri. Bagaimana mekanisme pembeliannya dan bagaimana mekanisme fungsi pengawasannya? Nah, ini juga kita tanya juga kepada perusahaan distributor minyak yang lain seperti Shell, Vivo, AKR dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa RON 92 yang mereka beli itu bukan adalah RON yang kualitasnya Pak Mulyadi, 90. sebentar saya tahan dulu sampai di sana. Saya mau tanya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau saya baca di beberapa pendapat di media online, Anda bilang bahwa kasus seperti ini, seperti tadi pembelian, impor, kemudian masalah untuk blending, ini katanya benar, ada kemiripan dengan yang pernah terjadi di tahun 2015, dengan saat itu ada Satgas Anti Mafia Migas, pembubaran Petrol juga pada saat itu? Ya, jadi saya salah seorang anggota tim anti mafia migas yang ketuanya adalah Faisal Basri. Kita melakukan beberapa kajian juga penyidikan itu ya, sampai ke Singapura juga, bahwa modus yang digunakan oleh pelaku mega korupsi ini, saya bisa berkeyakinan ya, bahwa mereka adalah mafia migas. Mafia migas itu sekelompok orang gitu ya, pengambil keputusan di Pertamina, kemudian juga para pengusaha,
dan pihak-pihak lain yang bersekutu untuk melakukan korupsi keuangan negara gitu ya. Itu satu. Nah, dari modus tadi, salah satunya adalah blending gitu ya. Jadi saat itu juga dilakukan blending di kilang yang ada di Singapura tadi. Hanya waktu itu blendingnya itu dengan melakukan downgrade gitu ya. Karena yang dibutuhkan adalah premium, kemudian dari Pertamax di downgrade menjadi premium gitu ya, atau RON 89 itu ya. Nah, secara teknis itu tidak menimbulkan masalah karena kualitas baik diturunkan menjadi premium yang kualitasnya lebih rendah. Tapi yang sekarang gitu ya, berdasarkan penjelasan dari Kejaksaan Agung gitu ya, yang itu menyatakan bahwa memang ada upaya blending tadi. Nah, blending yang saat ini adalah upgrade gitu ya, dari Pertalite, membeli Pertalite, kemudian di blending menjadi Pertamax. Yang Nah, harganya lebih mahal. Nah, yang harganya lebih mahal. Yang saya ketahui dalam proses blending itu tidak dibutuhkan alat yang canggih gitu ya. Yang dibutuhkan adalah suatu tempat seperti di kilang atau depo yang di Jakarta tadi, kemudian menyampur tadi dengan menambahkan beberapa variabel gitu ya. itu untuk mengubah warnanya ya, agar orang taunya yang saya beli adalah Pertamax bukan Pertalite. Iya, warnanya diubah tadi supaya tadi gitu ya. Nah, kalau itu benar, saya kira ini sangat merugikan bagi konsumen itu ya. Misalnya saya membayar Pertamax dengan harga Pertamax, tetapi sesungguhnya saya dapat Pertalite dengan harga yang sebenarnya lebih murah. Dan Oke. saya kira meskipun sudah dibantah oleh Pertamina, tapi ini tidak menghilangkan ketidakpercayaan tadi. Nah, ini berbahaya gitu ya. Iya. Kalau sampai konsumen tidak percaya tadi. Karena tadi juga Pertamina juga bilang memang membantah, tapi kemudian juga menyatakan bahwa hanya ada penambahan zat-zat aja, itu sebenarnya juga tidak dibenarkan kayaknya Pak Fahmi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Pak Fahmi, apakah temuan-temuan Pak Fahmi di tahun 2015 dengan adanya mafia migas pada saat itu, orangnya atau oknumnya masih sama nih dengan yang sekarang ditemukan? Nah, memang terjadi pergantian itu ya. Ada semacam regenerasi itu ya. Salah seorang yang ditangkap Tapi masih itu satu kan. jaringan nggak Pak? Nah, tapi saya berkeyakinan itu satu jaringan itu ya. Karena yang ditangkap sebagai tersangka itu kan anaknya Reza Khalid gitu ya, yang rumahnya digeledah juga. Nah, pada saat itu kami menenggarai gitu ya, bahwa Reza Khalid itu salah seorang dari mafia migas tadi, tetapi kita kesulitan untuk membuktikan, tidak ada jejaknya, tidak ada alat bukti, dan kami sudah datang juga kepada KPK, dan KPK mengalami kesulitan karena ya tadi tidak ada alat bukti yang bisa digunakan, dan lokusnya itu ada di Singapura, di luar teritorial tadi. Nah, kalau benar gitu ya, kalau benar ini bapaknya kemudian sekarang anaknya, ini kan satu jaringan dalam melakukan kejahatan tadi gitu ya, dan ini apa, modus yang digunakan sama persis gitu ya. Seolah-olah itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Di tahun 2015 kali ini 2025, artinya ada 10 generasi. tahun dalam tanda Betul. kutip ya. Generasi sebelumnya, Pembiaran. dan yang sekarang ini barangkali anaknya kurang piawai dan ditangkap oleh kejaksaan gitu, Audrey. Oke, Pak Mulyadi, kan kita tahu juga apakah dengan tadi ada terkesan dalam waktu 10 tahun yang dulu nampaknya tadi Pak Fahmi bilang nampaknya ini oknum-oknumnya atau jaringan-jaringannya sama aja. Ini apa yang dilakukan oleh DPR nih? Begini, jadi karena tadi Pak Fahmi menyinggung masalah Petral ya, kebetulan waktu itu kita membentuk Panja Migas, dan pada saat itu saya sebagai ketua panjanya, dan saya juga ke Singapura meninjau langsung. Tapi memang pada saat itu ada yang tersisakan, yaitu ada audit forensik dari Kordamenta. Itu kelihatannya itu yang tidak ada tindak lanjut. Kalau saya lihat, saya sebagai ketua panja waktu itu tentu tidak masuk lagi kepada hal-hal yang sangat teknis, karena di dalam audit Kordamenta itu sudah sangat detail dan sangat jelas sekali. Artinya pada Tentu saat dalam itu kasusnya menjadi- tidak dituntaskan juga ya Pak Mulyadi? Nah, saya nggak tahu, tidak ditindaklanjutin karena itu sudah menjadi ranah hukum.
Nah, itu saya kebetulan waktu itu jadi ketua Panja Migas di Komisi 7 waktu itu. Nah, Nah, kalau sekarang yang kami pertanyakan sebetulnya adalah terkait dengan isu tentang perubahan atau rekayasa atau pengoplosan RON 90 ke 92. Kalau dulu waktu dulu itu masih ada RON oke. 88 premium. Kalau sekarang kan sudah nggak ada lagi. Tapi kalau saya lihat dari peristiwanya 2018 2023 tentu masih ada RON 88 seperti yang disampaikan tadi Oke, oleh. Pak Mulyadi. Oke, Pak Mulyadi dan Pak Fahmi, karena begini, kan tahun lalu kita juga ingat ya, masih ada banyak keluhan soal kualitas pertamax, sampai-sampai harus ada yang menguras tangkinya, ada yang mogok juga, kemudian muncul berbagai di media sosial sekarang, kita sudah mengikuti tidak ikut subsidi, tapi kemudian ini sepertinya kita menghantri pertamax gitu, padahal dalamnya adalah pertalite. Bagaimana hal ini harus dihadapi supaya tidak menimbulkan kecewaan terlalu dalam oleh masyarakat? Tapi usai kumandang azan maghrib nanti Bapak akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Melanjutkan perbincangan kita sebelumnya, pertanyaan saya sebelumnya, Pak Mulyadi, ini banyak keluhan sebelumnya tentang kualitas pertamax, sampai-sampai ada pelanggan yang harus menguras tangki. Ada juga sekarang di media sosial di mana masyarakat ini mengeluhkan, saya sudah tidak ikut untuk beli pertalite karena tidak mau membeli subsidi begitu ya. Tapi kemudian saya yang dibohongin, ini gimana menyikapi kekecewaan dari masyarakat ini, Pak Mulyadi? Itulah yang kita tekankan tadi di rapat dengan Pertamina, ini karena masalah
pengoplosan ini sudah begitu viral ya, Masif. sudah mempengaruhi juga opini Ya. masyarakat dan juga tentunya akan berdampak kepercayaan masyarakat kepada Yes. Pertamina. Itu yang paling mendasar sebetulnya. Kalau persoalan hukum adalah dari sisi lain ya. Ya. Tentu hukum punya bukti-bukti dan pembuktian sendiri, tapi yang perlu DPR gerak cepat itu adalah bagaimana persoalan yang viral di masyarakat ini Ya. jangan sampai mengganggu distribusi dan pelayanan Pertamina kepada masyarakat. Dan kami minta Pertamina untuk segera meyakinkan bahwa Pertalite atau Pertamax Pertama. yang RON 92 itu bukan Pertalite. Oplosan. Ini kan orang mengira, wah saya kok beli Pertamax ini Iya. ternyata RON-nya 90, berarti saya ditipu ini. Iya, selama ini Ya. karena kan tadi Kejaksaan Agung bilang ini sampai 2023 temuannya, jangan-jangan banyak yang menyatakan jangan-jangan sampai sekarang nih. Saya aja nggak tahu, tadi aja kan hanya dengan mengubah zat dong ya Pak Fahmi ya. Tidak terlalu susah Ya. nih untuk Makanya ini harus kita putus. Ini kan tadi saya lihat beritanya itu kan peristiwa 2018-2023. Kita pastikan 2024 atau 2025 lah sekarang, itu hal itu tidak terjadi. oke. Kalau persoalan-persoalan sebelumnya biarkan itu menjadi ranahnya Ya. aparat hukum. Kita Tapi yang paling penting bagaimana 2025 ini masyarakat tidak mengira Nah, seperti yang berita-berita yang oke. ada saat ini. Gimana caranya tuh Pak Fahmi kalau gitu meyakinkan Ya, masyarakat yang, jangan-jangan sampai yang sekarang pertama nih kita saya setuju dengan Pak Mul gitu ya, bahwa muncul ketidakpercayaan konsumen terhadap Pertamax yang ada di situ. Nah, menurut saya ini berbahaya gitu ya. Kalau kemudian itu meluas ketidakpercayaan tadi, orang akan saya membayar Pertamax tapi dapat Pertalite, mendingan saya beli Pertalite saja. Nah, ini akan terjadi apa? Migrasi gitu ya. Dari Pertamax ke Pertalite akan timbul masalah baru, beban dari subsidi tadi. Nah, ini yang berbahaya itu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya kira Pertamina tidak cukup hanya membuat bantahan atau statement, maka dia harus melakukan uji gitu ya. Ada suatu pengujian dengan mungkin mengajak juga pihak yang ahli di bidangnya untuk mengambil sampling di beberapa SPBU, kemudian diuji bahwa itu benar-benar pertama sesuai dengan spesifikasinya tadi. Tapi kalau kemudian terbukti bahwa itu pertama dengan kualitas Pertalite, maka Pertamina harus menarik seluruh Pertamax yang ada di SPBU mengganti dengan yang asli tadi. Saya kira itu salah satu cara untuk kembali meyakinkan dan memberikan masyarakat memberikan kepercayaan bahwa dia tidak ditipu membeli Pertamax tadi. Tapi karena kalau hanya statement bantahan itu saya kira nggak cukup itu. statement bantahan tidak akan cukup ya karena bisa jadi bukan hanya migrasinya pada akhirnya adalah saya beli Pertalite tapi bisa saja saya tidak mau ke Pertamina lagi, lebih baik saya ke SPBU yang lain. Itu kan juga Nah, bisa juga itu akan menurunkan terjadi. pendapatan juga kan di Pertamina. Iya. Gimana tuh Pak Fahmi? Maka iya itu pasti akan terjadi gitu ya. Akan menimbulkan masalah-masalah baru. Maka saya tadi setuju dengan Pak Mul, sekarang ini fokusnya bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Pertamaxnya tadi memang sesuai dengan kualifikasi tadi. Gimana caranya? Maka perlu diadakan suatu uji gitu ya. Uji dari sampling-sampling tadi. Oke. Nah, kemudian secara terbuka disampaikan bahwa ini memang asli. Tapi kalau memang benar bahwa itu hasil blending, maka Pertamina harus berani menarik seluruh Pertamax dari SPBU tadi mengganti dengan Pertamax yang sesuai dengan kualifikasinya. Tanpa itu saya kira akan sulit meyakinkan masyarakat. Dan masyarakat tapi juga bisa menuntut ya Pak dalam kasus ini ya? Nah, bisa juga karena merasa dibohongi dia bayar Oke. Pertamax tapi dapatnya Pertamax KW itu kan Oke. atau itu kan berat itu. Oke, Mbak Audrey. terakhir singkat aja Pak Mulyadi, Komisi 12 ini rencananya setelah memanggil hari ini Pertamina Patraniaga, apalagi yang dilakukan nih untuk menaikkan kembali trust publik? Ya, tadi kita betul-betul ingin meyakini bahwa Pertamax yang dijual saat ini betul-betul sesuai dengan spek atau sesuai dengan nilai RON yang disampaikan bahwa Pertamax itu RON-nya 92, bahkan ada 95, ada 98. Maka dari itu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa bantahan itu tidak cukup, tentu harus dilakukan tindakan-tindakan lain untuk meyakinkan masyarakat, misalnya Lemigas secara berkala mungkin dulu hanya berapa kali dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, sekarang agak diperbanyak
dilakukan pengujian-pengujian on the spot misalnya dan lain sebagainya. Dan ternyata itu sesuai dengan spek yang dijual oleh Pertamina, itu kan akan menambah Baik. keyakinan masyarakat. Ini yang harus dilakukan segera dalam rangka mencegah terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Betul. produk yang dijual oleh Pertamina. Itu Karena yang kami Dan saya kira tekankan. DPR harus mendorong itu, Pak Mul. Oh ya, kita Ini menjadi mendorong itu. prioritas utama Oke. itu ya. Kalau Tapi- masalah korupsinya itu biarkan kejaksaan saja. Ya, kita peran kita terpisah karena kalau persoalan hukum kan sudah ada ini sendiri, itu menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Bagi kami adalah bagaimana produk yang dijual oleh Pertamina sekarang, karena situasinya ada timbul isu atau kepercayaan masyarakat yang menurun, maka kita mendorong fungsi pengawasan yang lebih Ya. ketat dan melakukan uji coba yang lebih banyak sehingga kepercayaan masyarakat akan kembali bahwa mereka yakin bahwa produk Pertamina yang mereka beli Baik. itu sesuai dengan yang mereka ketahui dan mereka harapkan. Dan kami juga DPR tentu ingin meyakinkan itu semua dan ingin memastikan Oke. itu semua. Ya, bukan hanya menaikkan trust, tetapi juga bagaimana pengusutan kasusnya agar tuntas ya, karena modus-modus seperti ini ternyata pernah terjadi di 10 tahun lalu, 2015. Terima kasih Pak Mulyadi, Pak Fahmi, selamat malam.